Kali ini bukan tentang sahabat. Ini tentang seseorang yang lahir setelah 500 tahun wafatnya Nabi. Seseorang yang namanya mungkin abadi di kalangan kaum muslim maupun orang barat. Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat mengenalnya dengan sebutan Saladin. Jadi ceritanya gini. Musim panas 1181 Masehi, Reynald de Castillon, seorang panglima perang dari Prancis yang menjadi pangeran di kerajaan Yerusalem, melakukan perampokan, perampasan, serta pembantaian terhadap kafilah muslim yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Salahuddin yang saat itu menjadi sultan dinasti Ayyubiyah menuntut ganti rugi saat itu terhadap Baldwin IV sebagai raja dari kerajaan Yerusalem. Dalam menyikapi tuntutan Salahuddin, Baldwin IV menghukum Reynald dan ancaman peperangan antara dinasti Ayyubiyah dengan kerajaan Yerusalem berujung dengan damai. Namun tak lama dari kejadian itu, pada 1182, Reynald kembali berulah lagi. Ia mengirimkan pasukan salib angkatan laut melalui Laut Merah menuju Hijaz untuk membongkar makam Nabi Muhammad. Namun upayanya gagal, sebab angkatan laut pasukan salib dihadang oleh angkatan laut dinasti Ayyubiyah. Lalu sebagian besar pasukan salib yang terlibat dalam misi tersebut dieksekusi atas perintah Salahuddin. Baldwin IV yang menyadari akan terjadinya kemarahan kaum muslimin yang akan mengakibatkan peperangan besar setelah ini, segera menawarkan perdamaian dan gencatan senjata. Tak tanggung-tanggung, ia menawarkan gencatan senjata selama 4 tahun lamanya. Salahuddin menyetujuinya, dan ia menggunakan waktu 4 tahun itu untuk memperluas wilayah dan memperkuat militer dinasti Ayyubiyah. Pada 1185, Baldwin IV meninggal karena penyakit lepra yang ia derita sejak lama, sehingga tahta kerajaan turun kepada keponakannya Baldwin V. Namun Baldwin V juga tak memerintah lama. Ia menderita penyakit yang sama dengan pamannya dan akhirnya meninggal di usia muda. Tahta kerajaan Yerusalem menjadi milik ibunya, Sibila. Namun karena merasa tak mampu memerintah kerajaan Yerusalem, ia memberikan tahta kerajaan Yerusalem kepada suami barunya, Guy de Lusignan. Banyaknya pergantian pemimpin membuat kerajaan Yerusalem menghadapi ketidakstabilan politik, sehingga banyak bawahan yang berani melawan raja saat itu. Dan untuk ketiga kalinya, pada tahun 1186, Reynald de Castillon melanggar gencatan senjata dan melakukan hal yang sama. Ia kembali merampas, menyerang, dan membantai kafilah muslim yang sedang lewat. Saat itu Salahuddin mengutus utusan untuk meminta pertanggungjawaban dari kerajaan Yerusalem. Namun kerajaan Yerusalem yang saat itu dipimpin Guy de Lusignan menolak memberikan pertanggungjawaban. Sudah terlalu banyak kesempatan yang diberi, Salahuddin murka saat itu. Salahuddin segera menyiapkan 40.000 pasukan untuk menyerbu kerajaan Yerusalem. Kerajaan Yerusalem kini berada dalam kebingungan. Raymond dari Tripoli, yang notabene anak kampung sini, menyarankan agar menawarkan kembali gencatan senjata terhadap Salahuddin. Sebab mereka sadar bahwa mereka takkan mampu menghadapi pasukan Salahuddin saat itu. Namun aksi yang penuh perhitungan ini dianggap sebagai sikap pengecut dan pengkhianatan oleh faksi istana yang kebanyakan diisi oleh orang barat yang datang ke Yerusalem memenuhi panggilan Paus saat itu. Guy de Lusignan yang merupakan pemimpin kerajaan Yerusalem saat itu tidak tinggal diam. Ia dengan kepedean tingkat tinggi merasa mampu menghadapi pasukan Salahuddin dengan 20.000 pasukan salib. Pertempuran terjadi. Saat itu, pasukan Salahuddin lebih cepat tiba di lokasi pertempuran, sehingga ia bisa menyebar para pemanah dengan maksud untuk menyerang pasukan salib yang akan lewat di depannya. Serangan dan cicilan inilah yang menjadi faktor utama bagi Salahuddin dalam memenangkan pertempuran ini. Pergerakan pasukan salib yang sedang diserang ini menjadi melambat, serta kekuatan pasukan menjadi melemah. Ini menjadi kunci utama bagi Salahuddin untuk menyerang dari segala arah dan memenangkan pertempuran.
Dikisahkan setelah perang beres terjadi, Guy de Lusignan dan Reina de Castillon tertangkap. Guy de Lusignan dibiarkan hidup, sedangkan Reina de Castillon dieksekusi oleh Salahuddin sebagai bentuk pembalasan atas apa yang ia lakukan di jauh-jauh hari. Dikutip dari film Kingdom of Heaven, Salahuddin berkata, "A king does not kill a king." Kemenangan dalam pertempuran Hattin ini membuat jalan yang sangat lebar untuk menguasai Yerusalem. Mengingat pasukan salib yang siap perang saat itu sudah kalah. Yerusalem ditaklukkan tak lama setelah kemenangan perang Hattin. Salahuddin mengadakan perjanjian ketika pengepungan Yerusalem. Ia menawarkan agar seluruh orang Kristen bisa bebas keluar tanpa harus pertumpahan darah, dengan syarat Yerusalem diberikan kepada kaum muslimin saat itu. Balian dari Ibelin yang saat itu menjadi pemimpin karena tertawannya Guy de Lusignan menyetujuinya. Islam menang secara militer maupun moral.